Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, silakan baca doa dulu ya. Doa dalam hati aja. Silakan dipimpin di antara kalian salah satunya. Silakan dipimpin. Siap. Belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati, mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Agung Ali Luhai, Ahmad Riki, Andi Bae, Arya Alifian, Arya Mandura, Asrori, Bayu Samudra, Dafian, Doni Purnomo. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita bahas dulu materi yang kemarin sedikit ya. Ya, Pak. Tentang materi pengelasan. Maka pembahasan kemarin yang sudah Bapak ajarkan yaitu tentang UAW. Apa itu pembahasan UAW? Ada yang bisa? UAW. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Oksigen asustainability. Halo, ya. Bukan nekeng kok kali. Pakai bahan itu baju elektrik yang tebal. Itu namanya baju lah. Ya kan kalau baju lah itu nyambung ya dari atas sampai bawah. Enggak apa-apa seperti ini enggak. Nyambung ya. Ya Pak. Udah oke. Syarat-syarat pakaian kerja. Jangan terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh. Jadi pakaian kerja untuk kelas jangan terlalu sempit. Tahu sempit? Tahu. Kalau kenceng. Jadi pakaian seperti ini ya, starboy dan bisa. Ini. Jangan terlalu banyak bagian yang terbuka seperti ini buka ya, jangan. Makanya kalau pakai praktek dengan tetapi apron tadi, apabila ada baju yang kancingnya hilang, tutup pakai apron. Berikutnya kantong harus tertutup. Tahu kantong? Tahu. Kantong ya? Ya. Kenapa tertutup? Biar wanginya hilang. Biar hilang barangnya tertutup. Jadi nanti bersihkan bakalan kau. Itu bagian kancing harus cukup kuat. Bagian kancing itu artinya seperti ini. Kancingnya kuat. Ya. Dia kalau seperti ini kan cepat lepas ya. Kalau baju praktek jelas harus kuat. Dia harus kuat dari benangnya ya. Berikutnya bahan lain harus mempunyai daya serap panas baik sehingga tidak menimbulkan kegerahan pada pemakai. Dan juga bahannya harus daya serap. Artinya daya serap di sini kainnya jangan terbuat dari nilon. Kalau nilon kan panas. Nanti ya, itu benang kembali. Nah, tampar. Jadi harus jadi benang tampar. Nanti
dari karbon ya, karbonnya bagus ya. Ya itu yang tadi bahan lepis ya, lepis. Siap. Berikutnya, selama pakai yang dipakai untuk bekerja jangan sekali-kali mengantongi benda yang sudah terbakar. Kalian praktek silakan memakai benda-benda yang sudah terbakar. Ya. Apa aja benda yang terbakar? Busi, duit, boleh. Busi, rambut, busi, korek api, berdoa, kalau peci bukan kandang kalau persen bunga mawar dikasih untuk cewek cantik, cantik gampang. Jadi fungsinya tadi apron untuk melindungi dada dari percikan bunga api. Oke? Oke. Api apa ya? Api unggun. Bunga api. Percikan api lah ya. Bukan api unggun. Mantap. Tahu nggak sih ultraviolet? Tahu. Mana hari? Saya tahu. Di dalam kehidupan sehari-hari sinar ultraviolet itu bisa coba misalkan kalian pagi hari yang cerah ada matahari kalian lihat ini saja kira-kira kuat ya? Kuat. Ngeblur. Lama-lama mata kalian kalau benar-benar ngeliatin nama-nama jadi berikutnya kalian lihat jam berapakah itu? Sepatu apakah? Oke. Sepatu buat kerjaan pengelasan adalah khusus ya. Sepatunya seperti ini. Terbuat dari mana pak? Kulit. Terbuat dari kulit asli ya. Bukan kulit apa-apa, bukan kulit nyamuk, bukan kulit apa lagi. Gaya. Bukan dari kulit saja. Kulit biawak boleh nggak? Ini sepatu las, ini ujungnya biasanya terbuat dari besi. Yang baja, bukan barang besi. Ujungnya itu apa? Ya, ujungnya itu terbuat dari besi. Biasanya sebagai ujungnya, bagian jari-jarinya ada besinya ya. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian nanti tes cek ya. Ya, toko di mana di emperan. Lihat kelas, cek apa aja ya. Ujungnya biasanya besi ya. Ini fungsinya untuk melindungi kaki dari benda-benda keras yang terjatuh tertimpa sama kaki. Ya, melindungi intinya untuk melindungi kaki dari benda-benda yang akan jatuh menimpa kaki. Lanjut baik. Oke. Ini namanya apa? Sarung tangan. Sarung tangan ini adalah sarung tangan las. Ya. Bukan sarung tangan biasa, bukan sarung tangan dokter. Sarung tangan las juga khusus terbuat dari kulit. Dari kulit ya. Sarung tangan las terbuat dari kulit yang sangat tebal sekali sehingga untuk melindungi telapak tangan atau tangan kita dari percikan bunga api, yaitu bunga api las ya, yang las. Ketika kita kelas pasti banyak percikan api yang berserakan. Ya pakai ini. Dan itu pasti mengenai tangan, makanya tangan kita dilindungi oleh sarung tangan. Artinya sarung tangan las. Oke. Oke, selanjutnya ini perkakas pengelasan OAW. OAW itu yaitu oksigen asetilin yang mempunyai dua tabung yang satu tabung ya dan yang satu lagi tabung asetilin. Tabung oksigen dan tabung. Lanjut. Semprotan. Jadi di gas OAW ini mempunyai dua tabung asetilin dan tabung oksigen. Wah. Ini bagian-bagian
Jadi speedometer di tabung gas. Siap kan? Ini gambar speedometer di artinya speedometernya di atas tabungnya ya. Baik kita mau setelin dengan tabung oksigen ada seperti ini. Di sini ada bagian-bagiannya, ada rem, ada roda, ada mur, sebat, ada badannya, ada kulit keluar, kulit ke botol dan kulit sumbat juga. Jadi bagian-bagian ini bagian dari olehnya untuk memasukkan dan untuk pengeluarannya sumbat sebelah kiri, yang oleh keluar sebelah kanan. Yang oleh satu lagi olehnya ke botol, itu botol tabungnya ya, botol tabung gasnya. Roda. Tabung gas ya, boleh berdiri asal terikat. Kalau yang ada tanda X itu salah. Dia berdiri tapi tidak terikat, maksudnya tidak diikat ya. Jadi udah jatuh, udah ngegoreng, ngelempang, oke? Jadi berdiri tapi terikat, yang sebelahnya tiang betul. Dan juga kalau misalnya dikirimin bisa, cuman harus pakai bantalan di atasnya. Kenapa harus pakai bantalan di atasnya? Karena supaya posisi gas itu turun ke bawah seperti gini. Dia harusnya ya agak gini. Yang bawahnya, yang ada bawahnya lebih rendah. Kalau ada yang tanda X ini berarti salah, dia dikasih bantalan dua-duanya, depan belakangnya berarti salah. Kalau seandainya dikasih bantalan dua-duanya, berarti posisi turun. Perhatikan, gambar, tidak? Belakang tidak dipakai, bagaimana? Tidak dipakai bantalan, dan juga harus pakai pelindung atasnya, seperti gambar nomor 2. Panas matahari tidak boleh langsung memanasi silinder, maka silinder dapat dilindungi dengan papan. Jadi papan kan, jadi tabungnya bisa tutupi ya, tutupi dengan papan atau triplek ya yang tebal. Karena agar supaya sinar matahari tidak langsung tabung. Benar, tabung atau tabung ya. Jadi kenapa di atas tidak ada triplek atau apa yang di atasnya? Ruang. Karena mungkin itu di dalam ruangan. Betul, lihat di dalam ruang. Kalau di tempat terbuka seperti ini, ada untuk atasnya. Lanjut. Oke, kita akan lanjut ke welding. Speedometer. Ini adalah speedometer dalam ya, baik itu arti dan oksigen ya. Speedometer artinya manometer ya, magnetisi, yang satu buat pengisian, yang satu buat pengeluaran. Jadi antara pengisian dan pengeluaran seimbang ya, nanti untuk pengaturannya. Cairan yang licin, contohnya tadi itu misalkan ya cairan minyak, apapun itu ya, harus disingkirkan, dibersihkan dulu untuk keamanan kerja kalian. Lanjut bawahnya. Baik. Oke. Selang. Jadi AW, SMAW, GTAW dan GMAW semua pasti ada selangnya. Kalau di selang SMAW, GTAW dan GMAW ada selangnya 2 sama 3. Yang satu selang plus dan satu selang minus. Plus dan minus. Artinya primer dan sekunder ya. Yang bisa dibilang primer adalah selang negatif, yang primer berarti positif. Yang ditempelkan ke benda kerja, yang buat benda kerja itu namanya yang negatif. Yang dipakai buat elektroda itu yang positif. Kenapa? Air.
Ya kalau buat airnya senang buat nyemprot kan? Beda sama yang selang mas ya. Beda pak. Dipasang dulu selangnya. Selang anti-terin harus tahan terhadap tekanan 10 kg per sentimeter kubik kuadrat. Ya, kalau begitu angkatin udah 3, kalau gua baca 2. Wah, udah. Lanjut. Selang oksigen harus tahan terhadap tahanan 20 kg. Yang ketiga, jadi ada 4 jadi yang sering digunakan dalam kemasan. Yang pertama UAW, kedua SMAW, ketiga DMAW, keempat GTAW. UAW adalah oksigen artificial welding, SMAW adalah apa? SMAW. Ayo, SMAW. Jadi M metal, A W itu artinya jadi M-nya metal, A-nya A, W-nya welding. DMAW itu adalah gas, metal, berikutnya DTAW. DTAW adalah itulah pembahasan matematiknya ya. Itu materi yang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas tentang APD. Jadi itu melanjutkan ke pembahasan, berarti kita ke A. APD alat pelindung nanti yang ganteng yang adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu contohnya apa aja ya? Sarung tangan, sepatu, helm, seragam, lambe, seragam boleh, sepatu harusnya baju las ya, sepatu pakai seragam, baju las, sepatu jelek, sepatu kalau pakai itu sepatunya bukan sepatu las ya. Sepatu las itu artinya sepatu safety yang ujungnya umumnya biasanya dari besi, umumnya ya. Karena untuk melindungi kulit bisa air, kaki bisa dari berbahaya berbahaya. Contohnya yang dengan besi, palu. Kalau mengenai sepatu, insya Allah ada besi. Berikutnya apa lagi? Apron. Tahu apron? Tahu. Apron itu pelindung dada. Yang kayak napi. Kita bahas satu persatu APD ini. Contohnya helm las. Oh yang satu lagi masker. Kalian itu harusnya jika kelas diwajibkan pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Biar tidak bisa. Karena masker itu hanya untuk menahan asal ya, agar hidup kita tidak terlalu kita semua asap ya. Jadi bisa tercari oleh masyarakat. Jadi untuk melindungi pernapasan kita, pertama dari asap lah, oke. Kedua dari kita perhatikan pada gambar di atas. Kalian bisa lihat tidak? Bisa. Itu gambar apa aja itu? Gambar apa itu? Orang sedang makan. Oke, alat pelindungnya apa aja yang mereka pakai? Kacamata, apa kacamata? Apa tuh? Yang di depan. Kalau celemek itu bahasanya di sepeda motor. Namanya celemek. Kalau di pembahasan adalah
dari baju yang kulit. Boleh ya, boleh baca. Dari kulit, dia banyak jadi untuk melindungi percikan api yang akan itu yang maksudnya ada tidak panas dan sama-sama juga. Itu gambarnya lagi kemasan dan alat yang dipakainya adalah kacamata, sarung tangan keras dan kalau maunya pasti pakai sepatu enggak? Ya. Kalau nggak pakai celana, betul. Kaki itu ada. Pakaian praktek dalam ruang bengkel harus selalu menggunakan pakaian kerja. Yang tadi pakaian kerja itu artinya pakaian khusus buat kerja. Contohnya kalau baju buat pemasak itu bahan dari apa ya? Boleh baju las. Jika boleh kalau baju las dari bahan pakai bahan itu baju lepek yang tebal. Itu namanya baju las. Ya kan kalau baju las itu nyambung ya dari atas sampai bawah. Enggak apa-apa ini enggak nyambung ya. Ya Pak, oke. Cara-cara pakaian kerja, jangan terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh. Jadi pakaian kerja untuk kelas jangan terlalu sempit. Tahu sempit? Kalau kenceng, dari pakaian seperti ini ya, starboy nggak bisa. Ini. Jangan terlalu banyak bagian yang terbuka seperti ini juga ya, jangan. Makanya kalau pakaian praktek dengan tetapi sama tadi, apabila ada baju yang kancingnya hilang, betul pakai apron. Berikutnya, kantong harus tertutup. Tahu kantong? Tahu. Kantong ya? Ya. Kenapa tertutup? Biar wanginya hilang. Biar hilang barang yang tertutup. Jadi, anjay. Kantong harus tutup betul. Karena kantongnya terbuka, ketika ada percikan bunga api jangan masuk kantong tuh. Supaya ada yang bakar sini. Berarti begini kan? Ya. Jadi bakar tapi seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Ini yang masuk itu enggak? Ya. Tapi percikan bakarlah kau. Ya. Itu betul. Bagian kancing harus cukup kuat. Bagian kancing itu artinya seperti ini. Kancingnya kuat, ya. Dia kalau baju seperti ini kan cepat lepas ya. Kalau baju praktek jelas harus kuat. Dia harus kuat dari benangnya ya. Berikutnya bahan lain harus mempunyai daya serap panas baik sehingga tidak menimbulkan kegerahan pada pemakai. Dan juga bahannya harus daya serap. Tapi dari daya serap di sini kayaknya jangan terbuat dari nilon. Kalau nilon kan panas. Nanti ya benang terbalik, tampar. Jadi harus jadi benang tampar. Jadi kantong ya, kantongnya bagus. Ya itu yang tadi bahan lepis ya, lepis. Ya. Berikutnya, selama pakaian kerja dipakai untuk bekerja jangan sekali-kali mengantongi benda yang sudah terbakar. Kalian praktek dilarang memakai benda-benda yang sudah terbakar. Ya. Apa aja benda terbakar kamu? Duit boleh, busi, rambut, busi, boleh, itu yang namanya, boleh kami, berdoa, kalau peci bukan kandang kita, untuk menyalakan elektroda yang akan kita bakar nanti kita buku api alias korek ya disebut
Lalu setelah nyala baru salah. Oke. Ada bermacam-macam sistem penguasaan. Selain OAW ada juga SNAW. SNAW ada, DNAW juga ada ya. Terus JDAW. OAW adalah oksigen absorbing welding. Kalau SNAW adalah welding. SNAW ya, welding metal arc welding itu SNAW. Kalau DNAW ya metal arc welding ya SNAW. Kalau JDAW dan tungting arc welding ya dampak penguasaan yang digunakan oleh daya umum. Oke, kita melanjutkan materi berikutnya tentang APD. Apa itu APD? Alat pelindung. Di dalam pembahasan ada disebut APD yaitu alat pelindung diri. Contohnya alat pelindung diri apa aja? Pertama, oke, pertama sarung tangan, ya. Sarung tangan ini saya gambarkan dulu ya sebelum kita bahas APD tadi. Kita bahaskan itu ada gambar. Kalau menurut kalian gambar apa itu? Orang lagi apa aja yang mereka gunakan di dalam pembahasan? Silakan kalian lihat. Kacamata, sarung tangan, biasa apron. Kalau di sepeda motor tadinya termek ya. Kalau di pembahasan namanya apron. Ini orang sedang bekerja yaitu mengelola dan dia memakai pertama APD tadi ya, APD alat pelindung diri. Yang kita lihat di situ orang ini pakai kacamata di sini bukan kacamata biasa ya, kacamata yang pakai motor bukan, kacamata khusus penguasaan. Kalau kacamata ini tidak bisa dilihat, apabila kalian gunakan tidak bisa lihat. Kenapa? Karena dua sekali, ya, tidak kecuali ada akibat baru bisa lihat, ya. Kalau dipakai seperti ini tidak bisa, maka nggak bisa dulu, nggak bisa lihat. Kecuali kita kalau jelas baru kelihatan akibatnya. Ini adalah masalah, ya. Kacamata bukan kacamata dipakai aluminium, kenapa ya? Kacamata ini fungsinya untuk melindungi mata dari sinar apa? Sinar betul. Kacamata wajib fungsinya untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet atau sinar apa? Jadi seperti itu ya, kacamatanya fungsinya untuk melindungi sinar dan juga berguna dengan bunga api yang ditimbulkan oleh pemanasan. Jadi supaya tidak mengenai mata dan sinarnya juga tidak bisa langsung kena mata. Karena apabila sinar kena mata tidak akan kuat, ya kalau lama-lama bisa mata kalian karena merusak saraf mata. Sama dengan ultraviolet. Tahu ultraviolet? Ultraviolet itu ada sinar mata. Itu tidak bisa langsung dilihat langsung. Tidak kuat. Lama-lama aja. Tidak bakalan kita kuat kalau melihat matahari. Kalau kita paksakan ditutupi aja. Nanti lama-lama lihat mata kita bisa rusak saraf mata ya. Bisa menimbulkan nanti bisa kebutaan. Ya enggak? Bisa jadi minus. Ya, kabur. Akibat itu tadi pemineran yang terlalu kuat, yaitu pemanasan dan ultraviolet. Berikutnya apa aja yang dipakai selain kacamata? Apa itu? Tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan kawan-kawan? Karena dia dipastikan bunga api tidak langsung mengenai tangan. Itu ada sarung tangan. Sarung tangan di sini buat pemanasan tidak bisa pakai sepeda motor. Malu kita ya. Kalau sarung tangan dipakai sepeda motor ya.
Karena kalau batik itu terbuat dari kulit, tebal sekali dia. Walaupun kena api, kena apa namanya, kena api nggak masalah. Karena tebal sekali kuat, ya. Jadi fungsinya daun kananda adalah untuk melindungi tangan kita dari terkena bunga api, yaitu bunga api lah. Supaya tidak kalau tangan bisa buat dulu ya enggak, jangan receh karena kena api tadi. Kalau tangan ditolak aman ya. Berikutnya selain sarung tangan apa aja dipakai? Apron. Apron itu adalah yang dipanggil kalau sepeda motor namanya sermek ya. Kalau di pengelasan namanya apron. Apron itu untuk pelindung dada, ya, pelindung dada, untuk pelindung dada agar tidak kena pegangan bunga pilas, ya, pegangan bunga pilas. Jadi diperlukan apron. Apron juga terbuat dari kulit, tebal sekali dia. Walaupun dengan bunga api tidak masalah, tidak bakal lembut ya. Karena diperlukan apa namanya, apron juga tebal dari kulit. Selain itu juga bajulah khusus ya, bajulah khusus tidak seperti ini. Bajulah itu umumnya terbuat dari kain levis, tebal sekali ya, dan juga panjang. Biasanya kalau baju kemasan langsung ya, dari satu ke sana, langsung dari satu ke sana, nggak bisa kayak gini ya, langsung kalau kemasan. Di situ harusnya pakai masker ya, pakai masker nggak? Ya, berarti melewati apa namanya SOP, tidak sesuai SOP. Apa SOP? Tanda-tanda mau kena produk kurang masker. Kenapa harus pakai masker teman-teman? Karena kodok siapa yang tahu? Yuk, biar apa? Atau nggak apa-apa, salah juga, namanya masih belas. Jangan takut kalian tahu mananya. Ya, jangan kalian dulu pun kadang-kadang salah, karena dulu juga manusia. Iya. Jadi orang laki wajibnya pakai masker. Kenapa? Karena untuk menghindari asap supaya tidak langsung terhisap oleh hidup. Ya, bisa masuk dalam hidup, bisa jadi nanti berpenyakit paru-paru kalau kita langsung ya. Makanya harus pakai masker untuk menghindari asap tadi supaya tidak terjebak sama itu. Jadi terserap oleh masker. Dan juga mata itu ada juga yang pakai helm ya, helm mat ada pakai helm mat. Terus ada yang pakai mata yang tertutup ya, cukup rapat ya. Ini tadi untuk menghindari asap. Kenapa? Karena asap ini kalau kena mata sangat pedas sekali ya, sangat rusak mata, asapnya juga. Jadi resiko di pengelasan lebih banyak ya, dari percikan api bisa ya, kemasan dari asap, apalagi asap bisa ke hidung, bisa ke mata ya enggak. Dan namanya asap itu dia kan masuk melalui pori-pori ya, di bawah itu dia masuk kayak udara ya, jadi masuk bisa terhisap, bisa kalau kita, dan juga bisa tempat mata kita. Asap juga karena sekali kalau tidak biasa melak, nanti kalian terasa sakit di mata. Seolah-olah di mata itu ada pasir ya. Di samping itu kalau di bawahnya dipasang satu ya. Oke, ini yang namanya apron ya. Apron. Sudah pernah lihat apron? Ya. Kalau tidak pernah lihat, bengkel banyak tuh apron. Artinya pelindung dada. Kalau minum boleh, kalau masak boleh, kenapa? Ya, biasanya ibu-ibu kan ada yang di rumah makan kan pakai domengan ya. Buat masak juga bisa. Tapi di sana, ya, di sana apron. Ini buat apron ya. Apron adalah untuk menghindari karena pakaian kerja untuk apron itu fungsinya untuk melindungi pakaian kerja kita.
kalau tidak pakai akun, pakai yang benda itu, entah itu kadang-kadang kalau dengan mengapi akan nanti bolong-bolong ya. Ada rombongan bapak yang berjalan di Ekati, di negara, hancur dulunya longkrak, pelan, cewek dua di sana, Pak belum hancur Pak, tapi pakai itu dia berplastik ya, karena bukan kita itu karena pilar, nanti bolong-bolong, dulunya. Itu kalau tidak pakai akun pasti baru dikatakan pun. Nah, kita bilang tadi ya, makanya di Jakarta apron ini umumnya untuk melindungi pakaian kerja kita supaya tidak rusak atau tidak karena kita menggunakan api ya, ini ada gambar itu gambar apa ya menurut kalian? Kacamata dan helm gas ya. Kacamata gas yang paling bagus kan itu yang tadi. Itu biasa. Dan itu bisa berbeda pakai ya daripada kacamata helm gas yang gede itu dia tetap masuk asapnya ya. Kalau pakai ini dia tutup rapi. Tutup rapi ya, sedikit kayak apa ya? Kayak kacamata renang. Tahu nggak kacamata renang? Ya. Udah pernah pakai? Ya. Bukan rapi kan? Kalau udah pakai dia tuh udah masuk air, sama kan masuk air. Sampai dalam air. Sama, air itu nggak masuk. Sama kacamata ini. Dia ada prinsipnya karet, ini bagian saya, ada warnanya itu dalam air. Jadi bisa melihat saya Allah kita dan juga kita mengejar apa yang masih berasa ini ada mata ini ya yang berikutnya yang di bawah gambar helm ini bukan helm bukan helm bukan helm bukan ada di seperti itu ada juga bisa robot ya yang tertutup ya ada yang robot kalau seperti ini yang bagus ya yang bagus yang robot yang dan itu aja kalau dipakai itu juga sama pertama buat melindungi mata agar tidak kena sinar lah yang kedua untuk melindungi wajah kalau helm ya untuk wajah kita supaya tidak kena tidak dinapi tadi dinapi lah ya itu untuk helm lah dan berikutnya setelah helm ada juga apa itu sepatu ini bukan sepatu warrior ya bukan sepatu sekolah tapi sepatu las itu sepatu safety ya sepatu las itu beda dengan sepatu yang dipakai oleh kalian. Sepatu las ini dia memiliki besi di ujungnya ya baja di ujung jarinya memiliki besi yang sangat kuat terbuat dari baja dan fungsinya untuk melindungi kaki dari benda-benda keras yang akan jatuh terkena kaki dan juga untuk melindungi kita memasuki sama jadi benda-benda yang jatuh terutama benda keras mati jalan Bapak ulang lagi, fungsi dari talim adalah untuk melindungi kaki kita, mata kaki utamanya dari benda-benda keras yang akan jatuh menimpa kaki. Makanya untuk pada ini diceritakan untuk memasang yang terbuat dari besi, ujungnya ya, ujungnya dari besi, ujungnya besi baja, dan juga bisa melindungi dari pekerjaan mengapi. Nah, tadi yang udah dibahas, api tadi yaitu sarung tangan. Ini adalah sarung tangan. Biasanya ya, sarung tangan ya. Nah,
Betul? Tangan terbuat dari kulit ya. Apa sekali betulnya? Sarung tangan sangat penting digunakan dalam pengobatan. Dan sarung tangan harus kuat ya. Kualitas baik dan mampu meredam panas. Jadi sarung tangan ini dibuatnya dari kulit tadi yang kuat akan meredam panas. Kenapa? Karena orang memakai itu pasti bekerja dengan api. Jadi bisa meredam panas. Orang itu dengan api. Kita kenal sarung tangan buat dari kulit ya. Dari kulit. Oke, ini adalah tabung dari pengemasan apa? OAW. Ini tabung dari pengemasan OAW. Ini sering dipakai di bengkel umum, ya, terutama bengkel jalan yang produknya biasanya pembuatan terali, pagar, ya. Di sini ada juga buat yang pernah bapak lihat. Produknya dia pemesanan dari keranda buat orang itu ya, ada juga pernah di Jaya Banten ya, tulis bangkit. Ini tabung OAW ini mempunyai 2 tabung ya. Di pengemasan OAW mempunyai 2 tabung. Pertama tabung apa? Oksigen. Tabung oksigen yang pertama. Tahu harganya satu tabung berapa? Tahu. Itu satu tabung harganya 950.000. Ini apa? Oksigen. Ya. Makanya kita lagi sehat, ya. Masuk pulang bersyukur. Ya enggak? Ya dong. Tinggal kita bersyukur karena mereka tidak ada yang bilang oksigen. Ya, kalau beli itu kalau di rumah sakit penampakan lebih bantu oksigen. Oh iya, mahal sekali beli 950.000. Kamu kalau misalkan dihitung, soal sehari sampai 950.000 dikali sebulan, dikali berapa tahun kamu itu harus bayar enggak? Kan? Iya, makanya kita bersyukur, Pak. Makanya apa tuh? Jadi nanti dia makanya dibuka, makanya dia bilang ngomongnya dapat duit, oksigen terbuat dari apa? Oksigennya terbuat dari udara lah. Udara oksigen itu udara yang kalian bisa dipanggil oksigen. Ya, oksigen itu ada oksigen itu namanya O2 ya, O2. Oksigen sama O2. Ada H2O, atau monoksida sama juga udara. Udara pencemaran yang keluar dari atasnya napot. Itu asap napot itu berbahaya kalau Indonesia, ya. Makanya kalau di ruang kalian contohnya memanaskan motor di rumah. Kalau memanaskan motor sebaiknya dari rumah, ya, di luar. Kenapa? Kalau kita memanaskan di dalam ruangan, lama-lama dia tutup ya. Kalau tidak itu keluar dari knalpot ukuran racun. Kalau kita tetap itu nanti lama penyakit bisa flu, bisa mata ya banyak. Karena kalau kita menuju motor sebaiknya dibuang terbuka alias di luar agar karbon monoksida bisa tersapu oleh oksigen, oleh angin yang lewat, ya enggak? Barang itu. Jadi oksigen itu ada 2, yang oksida, yang kita balik, ya. Kalau ini yang kita hidup adalah oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, namanya oksigen. Yang kedua, asitylin. Ya, asitylin disebutkan oksigen atau oksigen. Asitylin ini untuk menimbulkan panas, ya, untuk memanas. Asitylin ini untuk memanas. Jadi di dalam pabrik oksigen asitylin ini ada 2 tabung sama satu dan satu tabung asitylin tadi ya. Ini yang dipakai di umum.
Cuma sekarang bengkel-bengkel ini juga jarang pakai karena apa ya? Karena ada kemasan STKW, aliran listrik, ya. Listrik bisa, itu bisa pakai ya. Langsung nyalain kabel atau ampernya, ya enggak? Kuotanya berapa? Langsung colokin langsung pengawasan dengan kodak, ya enggak? Langsung ini sudah bisa langsungnya nyala. Kalau ini mau benar-benar agak ribet, pertama kita tabung dulu, atur dulu ya, langsung rencananya kilometer masih jahit, kilometer ya, harus seimbang, atau dua sama, bisa dapat juga. Jadi dulu juga ada dua tuh, ada dua, ya ada dua, kita, ya. Ada penyitaan saudara, ada penyitaan bahan bakar. Jadi ada penyitaan bahan bakar di daerah seimbang. Karena kalau seimbang pasti lama nyala. Nyalanya lama, kalau nyala ya. Kalau seimbang antara pengulangan produksi oksigen sama pemasukan bahan bakar harus seimbang sepeda motor. Itu sama kalau seimbang antara oksigen dan akserin agar bisa menunjukkan nyala api. Dan ini nanti untuk pengacang kalau sepeda motor agar bisa menyala sama menimbulkan api untuk pembakaran kalau sepeda motor ya. Karena itu adalah kaitan enggak ya, ada rasa kompresi maka usaha tenaga sepeda motor ya, karena ada juga juga. Jadi antara oksigen yang jadi seimbang agar bisa mengeluarkan cahaya api untuk penerasan. Setelah misalkan menyiapkan mengangkut kilometer yang jelas dari oksigen dan oksigen gas, kita harus siapin korek api. Kalau untuk awi ya, kalau untuk awi, kenapa? Karena dibutuhkan kapasitas guna api. Ya kan? Kita cari dulu dari elektroda, awinya sudah buka, ya. Ada di filternya, ada bukan, baru kita nyala. Nah, nyalakan dikorek. Baru nyala. Jadi kita pakai buat penerasan. Setelah itu kalau di awi itu harus pakai apa? Tambahan, enggak? Tidak ada tambahan kalau untuk penyambungan. Karena kalau tidak pakai dengan tambahan akan merusak benda kerja. Kita untuk penyambungan untuk kelas sawit. Dan tambahannya kan disiap di daerah Sumatera, Tawanan, Gunung Nyambung. Itu untuk pembahasan OAW. Kalau SMAW jadi ya, saya SMA itu kenal dari jadi metal welding, ya jadi metal welding, artinya pembuatan listrik yang menggunakan perahu. Kita juga colokin angkut, ya, angkut powernya atau dari suaranya 5 mili. Jadi warnanya berapa? Misalkan 24 atau 24 ya, yang terlalu ini. Ada pengaruh untuk benda ini ada juga pengaruh benda tebal ya. Kalau benda tebal harus menyiapkan ampere yang besar, yaitu ampere 75-90. Kalau misalkan benda yang kecil, ampere sudah terlalu besar, saya 60 ya, agar tidak bolong sama benda ya. Karena awi alias benda kecil. Kemudian juga jika diketahui pelakunya kita atur ampere berapa ya. Pasang dari bawah, jadi enggak ada suara dan juga ya. Nah, ini adalah kilometer yang ada di gas awi dan awi. Ini bagian-bagiannya.
Nah, ada roda, juga ada mulut sumbat, ada badannya, ada mulutnya sumbat ini mau sumbat untuk kulit untuk di botol, dan di bawah bagian kulit untuk di botol tabungnya ya, botol tabungnya. Kalau yang punya sumur, yang sumur roda, yang ini untuk ini buat speedometer pengeluaran oksigen, dan sebelah sana roda buat speedometer pengeluaran dari aspirin. Ini tumbuhnya yaitu umur sehatnya buat adalah untuk mengatur keluarnya oksigen dari tabung kali ya, kali itu ininya. Ini tabungnya bentuknya, dan juga tabungnya tidak sembarangan taruh ya. Kalau untuk tabung misalkan tabung awit bisa diberdiriin asal terikat, ada gambarnya itu gambar tabung. Ada yang dikasih X kita salah makanannya. Kenapa salah? Ada yang tahu, ada yang tidak. Jangan jelas ya. Jelas. Itu dikasih X supaya tidak salah. Kenapa salahnya gimana itu? Kenapa? Karena tadi. Karena tidak diikat betul. Ini cara kalau kita berdiri tanpa diikat sama yang apa ya, yang diikat. Karena kalau diikat takutnya jatuh ya, dan itu ada yang bilangnya berdiri kaki diikat, tidak ada tiang, kepada apa diikat. Dan juga tabung boleh diletakkan tidur, boleh tidak? Boleh tidak tabung gas untuk menggunakan diletakkan tidur? Boleh. Lihat gambar. Kalau gambar yang kedua itu diletakkan tidur. Kenapa boleh? Tapi posisi ada apa itu? Betul, ada bantal, ada bantalan di atasnya, ya. Ada bantalan. Posisi supaya seperti ini. Jadi supaya ada melur ya, tidak di atas, di bawah, tapi janjar atau bantalan, ya. Oke. Setelah itu, yang di bawahnya itu dikasih apa atasnya? Di atas. Baca lah, panas matahari tidak boleh langsung memanasi lilin, maka lilin dapat dilindungi dengan papan. Begini, kalau kalian buka meja di tempat umum, takutnya lilin tabungnya diletakkan di bawah, langsung terkena sinar matahari, kalau lindung enggak, maka harus diisi dengan papan, ya, atau tripod yang tebal untuk melindungi tabung supaya tidak kena sinar matahari dan langsung. Dan kenapa yang juga itu tidak bisa papan? Siapa yang bisa jawab? Ayo, kalau tidak dikasih papan tuh, jangan. Kenapa itu? Kenapa? Kalau misalkan tabung gas yang kedua tidak dikasih papan, berarti letaknya itu di dalam dulu. Ya, ya, dong. Sudah di dalam ruangan, biasanya kali ini di dalam ruangan nggak perlu kasih papan, karena nggak ada perlindungan. Ini matahari terlindung dari atas ya, atas. Ya, kita bedakan. Kalau di bawah dikasih papan, dikasih lampu, makanya itu tak boleh. Panas matahari tidak boleh langsung mengenai kulit, maka ini dapat dilindungi dengan papan atau tripod yang tebal, ya, dengan sepatu yang tebal. Berikutnya, kenapa dikasih itu? Ayo, buka ada ganjanya. Ada itu ganjanya tadi. Enggak lihat coba.
Jadi yang dilepas ke bawah itu tidak kembali salah tanpa ganjal atau dua-duanya ganjal. Misalkan atasnya ganjal, belakangnya ganjal. Dari sana tuh nggak kayaknya. Nggak bisa, harus belajar yang belajar. Jadi itu bukan kepalanya yang ganjal yang di bawah bisa. Jadi itu bisa itu dari tangan, berarti melepas tidak ada ganjal. Ini cara makanannya. Itu ada yang gambarnya ekso. Itu makanannya ini apa berarti ekso? Ekso itu salah ya. Yang gambarnya jelas ya? Pematangan tabung gas yang apa salah? Kenapa salah? Itu mau makan itu ya 3 meter, mau makan 3 meter bisa dibaca di dalam memindahkan memerlukan penanganan yang teliti dari sumber dari terjatuh maupun terbentuk secara ya. Oke. Jadi ini untuk pemasangan 3 meter salah kenapa? Karena silindernya dia ditarik ya, ditarik. Kalau ini kan begini, dia ditarik, begini tadi pasang. Jadi takutnya terjatuh, enggak? Takutnya terjatuh atau ledakan. Kenapa? Karena pemasangan itu pemasangan kilometer untuk tabung tidak boleh ya, harus tidak tabung bersaing. Jangan berdiri di depan, namun di dalam sudah bisa membuka tidak, sedangkan pemakaian adalah jadi untuk pemasangan juga dihindari yang rusak ya, karena ada regulator yang rusak itu menimbulkan kebocoran ya. Sering terjadi regulator yang rusak itu di ujung pemasak, enggak di ujung dapur yang sedang masak ada regulator yang bocor kan bocor regulator dia tidak sadar ruangan udah penuh dengan apa bu, dengan gas ya, gas pembakar tadi. Makanya terjadi kebakaran di rumah tangga karena ada regulator yang bocor atau keran yang bocor. Sedangkan di dalam ruangan tertutup ya, tidak terbuka, tidak ada jendela atau jendela tidak terbuka. Makanya gas itu memenuhi ruangan. Itu dinyalakan sampai akan meledak ya, akan meledak dan menimbulkan kebakaran besar. Itu yang sering terjadi di ibu rumah tangga. Ya kan, benar enggak? Bisa baca kebakaran gas sampai begitu besar. Itu adalah regulator. Dan mulanya itu sudah terpasang regulator ya. Sudah dari bawahnya ya. Nah, ini regulatornya yang disediakan jelas. Ada kilometer atau tidaknya. Ada tidak kilometer analog. Nah, di situ ada 2 kilometer, tingginya untuk fungsinya untuk regulator atau alat pengaturan tekanan yang bermakna dan berfungsi untuk mengetahui tekanan di silinder. Jadi regulator ini tadi untuk mengetahui di silinder sama dari motor ada tak kilometer ada kan? Ada di kilometer tuh ada di motor ada 2 kilometer. Kalau di sepeda motor, fungsinya untuk mengetahui ini bahan bakar ini untuk mengetahui tekanan di dalam silinder tertabung ya. Kedua, menurunkan tekanan itu menjadi tekanan kerja
Jadi bisa untuk masuk karena itu dari teman kerja kalau di tabung dan buat tabung juga. Terus kalau tekanan kerja, kemudian teman kerja sebelahnya ya. Kalau ini manometer untuk kerja ini manometer UPV. Jadi untuk kerjanya saya atur dan UPV-nya saya ketahui karena berapa sudah mengetahui. Menjaga tekanan kerja agar tetap konstan meskipun kanan berubah-ubah. Jadi meskipun kita posisi letaknya posisi berubah, konstan stabil, tidak berubah-ubah. Kalau tidak diatur, manometer kerja dan posisinya diatur. Apabila mobil terjadi muncul, mobilnya akan konstan atau stabil. Ya, ini gambar yang di atas gambar apakah itu? Minder, abundan, atau silinder dan simpan silinder atau sharing di tempat yang dingin, jauh dan panas maupun boleh ke matahari. Ya. Ini untuk tabung sharing ya harus simpannya harus ekstra ke jauh dari panas apapun itu, baik panas kompor, panas matahari, panas api atau apa aja. Karena apa ini yang menimbulkan cahaya, menimbulkan api ya, menimbulkan api cair ya. Jangan ditabungkan dengan silinder oksigen. Jadi penyimpanannya tidak bisa satu dengan silinder oksigen, harus berpisah. Oksigen sudah sering dan oksigen sudah. Tapi kenapa Pak? Waktu pengadaan yaitu dari satu, oksigen oksigen enggak. Kan? Jadi satu kan beleng, oksigen oksigen dan oksigen gas dari satu. Kenapa? Sedangkan untuk naruh atau jadi ketika dengan tabung oksigen. Kalau dengan menggunakan sudah tak boleh satu itu, beleng enggak. Kenapa bisa? Karena sudah diatur tadi oleh guru meter. Pengeluaran, ini ya tadi ya, sudah diatur pengeluaran isi dan tekanannya sudah diatur oleh guru meter tadi ya. Jadi bisa disatukan. Yang kedua ini gambar apa? Meja las, ya. Bersihkan tempat kerja dan peralatan kotoran dari bahan yang mudah terbakar dan dari sini. Ya, artinya itu daerah-daerah untuk pengawasan tempat kerja kita. Yaitu meja las tadi ya, yang dibentuknya harus dibersihkan dari benda-benda yang mudah terbakar. Contohnya apa mudah terbakar? AC, apa lagi? Bahan bakar, bakar itu atau minyak tanah apapun itu ya, yang bisa menimbulkan kebakaran harus dihindari. Jadi bagian-bagian peralatan harus jauh dari benda-benda yang mudah terbakar. Dan juga dari lantai yang dibutuhkan ya, tidak boleh licin. Pokoknya ada orang keterangan nanti kalau licin ya di situ. Itu diberikan baiknya. Bahasa tiga yang tadi ada juga alat untuk pemasangan itu apa namanya itu? Alat. Thank you.
Oke, gitu. Duduk nanti. Oke, siap. Duduk, jangan. Ya. Dulu. Ya, anak semuanya sebelum kita mengadu pelajaran kita tutup dulu ada yang ayah. Silakan dimulai kalian. Berdoa dulu. Ya, silakan. Duduk. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam hati mulai. Berdoa mulai. Silakan beri uang bawah untuk pulang. Baik itu OAW, SMAW, BPAW dan GMAW hasil pemasangan seperti ini ya, harus rapi. Ya Pak. Baik itu kemasan OAW atau alat listrik. Alat listrik itu yaitu tadi SMAW, GMAW, BPAW dan SMAW. Hasilnya seperti ini hasil dari finish ya, udah rapi. Kalau kalian udah pinter masuk seperti ini, bisa disebutkan welding atau welder. Jadi kalau kalian udah pinter masuk ini, ulusnya akan mencair tuh, gajinya akan mahal. Kenapa? Kalau ahli welding itu yaitu kalau mau kerja di pabrik, kalau udah ahli pasti negosiasi masalah gaji. Ya, kalau udah ahli, ya. Kalau udah ahli itu biasanya bikin proyeknya kayak macam bikin tank. Ternyata tank aja, tank buat pengisian air, minyak yang di Pertamina apa yang dulu? Tank dulu, nggak ada sama sekali. Apalagi udah pinter orang di bawah air, udah pasti jangan gajinya ya. Sejak sangat juga, jangan juga bisa ada pemasan dalam air. Untuk orang beli pun bisa. Jadi kalau dalam air itu contohnya di kapal-kapal, film, bagi pemasan di dalam air. Jadi begitu ya. Itu gajinya udah satu jam-jaman. Jam-jaman artinya bisa nego per jam. Ya, kerja, gajinya kerja, berapa? Kalau bisa, hidup gaji saya 10 juta, boleh? Enggak? Ya, 50, nego, 1 juta. Enggak? Jadi udah banyak itu, 12 jam, 120 juta. Boleh mungkin. Kalau saya enggak, aku satu sehari, nasi 2 tahun berapa? Yang mana? Tidak ada 2 tahun berapa? Udah mungkin sekian dulu hari ini ya. Wassalam jadinya kita lanjut ke materi berikutnya. Oke Pak. Mulai kalau Arya Mandura, Asrori, Bayu Samudra, Davia, Doni Purnomo. Ya, anak sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kita bahas dulu materi yang kemarin sedikit ya, tentang materi pengelasan. Maka pengelasan kemarin yang sudah mempelajarikan yaitu tentang UAW. Apa itu pengelasan UAW? Ada yang bisa? OAW.
Ada yang bisa? Ada yang tahu? Oksigen, nitrogen, welding. Cinta. Oksigen, asetilin, welding. Ada berapa macam pengelasan yang umumnya? Empat ya. Empat. Yang pertama, yang kedua, SMAW. Yang ketiga, yang keempat, GTAW. Ada empat jadi yang sering digunakan dalam kemasan. Yang pertama UAW, kedua SMAW, ketiga GMAW, keempat GTAW. UAW adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu contohnya apa aja ya? Bisa sarung tangan, sepatu, helm, seragam, lambe, seragam boleh, sepatu artinya bajulah ya, sepatu namanya seragam, bajulah, sepatu, sepatu, kalau pakai itu sepatunya bukan sepatu las ya, sepatu las itu artinya sepatu safety yang ujungnya umumnya biasanya dari besi, umumnya ya, karena untuk melindungi kulit kita, kaki kita dari berbahaya berbahaya. Contohnya yang dengan besi, palu. Kalau mengenai sepatu, insya Allah ada besi. Berikutnya apa lagi? Apron. Tahu apron? Tahu. Apron itu pelindung dada. Yang kayak napi. Kita bahas satu persatu APD ini. Helm las. Oh ya, satu lagi masker. Kalian itu harusnya jika kelas diwajibkan pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Biar tidak bisa. Karena masker itu hanya untuk menahan asap ya, agar hidup kita tidak terlalu terkena asap ya. Jadi bisa tercari oleh masyarakat. Jadi untuk melindungi pernapasan kita. Pertama dari asap lah, oke. Kedua dari kita perhatikan pada gambar di atas. Kalian bisa lihat tidak? Bisa. Itu gambar apa aja itu? Gambar apa itu? Orang sedang makan. Oke, alat pelindungnya apa aja yang mereka pakai? Kacamata, apa kacamata? Apa tuh? Yang di depan? Kalau celemek itu baliknya di sepeda motor. Namanya celemek. Kalau di pengelasan adalah ini terbuat dari baju kain. Boleh baca. Dari kulit dia banyak, jadi untuk melindungi percikan napi yang akan itu yang maksudnya ada tidak panas dan sama juga. Itu gambarnya lagi kemasan dan alat yang dipakainya adalah sarung tangan keras dan kalau maunya pasti pakai sepatu enggak? Ya. Kalau nggak pakai celana. Betul. Kaki itu ada. Andi tak? Isi. Oke. Pakaian praktek dalam ruang bengkel harus selalu menggunakan pakaian kerja. Yang tadi pakaian kerja itu artinya pakaian khusus buat kerja. Contohnya kalau baju buat pengelasan itu bahan dari apa ya? Boleh baju las. Jika boleh kalau baju las dari bahan lepis. Apa ya?
Dua kali kok kali. Pakai bahan itu baju lecet yang tebal. Itu namanya baju lah. Ya kan kalau baju lah itu nyambung ya dari atas sampai ke bawah. Enggak apa-apa seperti ini enggak. Nyambung ya. Ya Pak. Oke. Cara-cara pakaian kerja. Jangan terlalu sempit sehingga akan mengurangi gerak anggota tubuh. Jadi pakaian kerja untuk kelas jangan terlalu sempit. Tahu sempit? Tahu. Terlalu kencang. Jadi pakaian seperti ini ya. Starboy nggak bisa. Ya, ini. Jangan terlalu banyak bagian yang terbuka seperti program juga ya. Jangan. Makanya kalau pakai praktek biasanya terkait sama apron tadi. Apabila ada baju yang kancingnya hilang, betul pakai apron. Berikutnya kantong harus tertutup. Tahu kantong? Tahu. Kantong ya? Ya. Kenapa tertutup? Biar wangi nggak hilang. Biar nggak hilang barangnya tertutup. Jadi kantong harus tutup betul. Karena kantongnya terbuka, ketika ada percikan bunga api dia akan masuk kantong tuh. Supaya ada yang bakar sini, jadi begini kan? Ya. Jadi bakar tapi seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Oke. Mending yang masuk tuh itu enggak? Ya. Tapi percikan bakarlah kau. Ya. Itu bagian kancing harus cukup kuat. Bagian kancing itu artinya seperti ini. Kancingnya, kuat, ya. Dia kalau seperti ini kan cepat lepas ya. Kalau baju praktek juga harus kuat. Dia harus kuat dari benangnya ya. Berikutnya bahan lain harus mempunyai daya serap panas baik sehingga tidak menimbulkan kegerahan pada pemakai. Dan juga bahannya harus daya serap. Artinya daya serap di sini kainnya jangan terbuat dari nilon. Kalau nilon kan panas. Nanti ya, itu dengan kembali. Nah, jadi harus jadi dengan apa? Jadi kantong ya, kantongnya bagus. Ya itu yang tadi bahan lepis ya, lepis. Ya. Berikutnya, selama pakaian kerja dipakai untuk bekerja jangan sekali-kali mengantongi benda yang sudah terbakar. Selama kalian praktek, silakan memakai benda-benda yang mudah terbakar. Ya. Apa aja benda yang mudah terbakar? Busi, duit, boleh. Busi, rambut, busi, kalau peci bukan kandang kita, Oke, perhatikan gambar. Gambar apa ini? Kenapa gambar apron? Sudah tahu tulisannya ya? Ya. Fungsinya untuk apa apron? Dari susu, bunga, tapi ada yang program menentang itu namanya bunga api ya, bunga api. Tapi dibersihkan bunga api. Kalau percikan bunga mawar dikasih untuk cewek cantik. Cantik gampang. Jadi fungsinya tadi apron untuk melindungi dada dari percikan bunga api. Oke? Oke. Api apa ya? Api unggun. Bunga api. Percikan api lah ya. Bukan api unggun. Mantap. Lanjut ya. Lanjut. Pertama, Cina ultraviolet. Tahu nggak Cina ultraviolet? Tahu.
matahari. Dia tahu? Nggak tahu. Itu. Pagi, Pak. Di dalam kehidupan sehari-hari sinar ultraviolet itu bisa kita dari matahari. Coba misalkan kalian pagi hari yang cerah ada matahari kalian lihati saja. Kira-kira kuat ya? Kuat. Ngeblur. Lama-lama mata kalian kalau benar-benar ngeliatin nama-nama jadi sama dengan sinar jelas juga. Sinar kalau kamu kan tidak bakalan kuat. Ya enggak, karena sinar terlalu terang. Baik kuat. Sinar ultraviolet adalah pancaran yang mudah terserap, tapi sinar ini mempunyai pengaruh besar terhadap reaksi kimia yang ada pada tubuh. Bila sinar ultraviolet terserap oleh lensa mata melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya. Dalam waktu antara 6 sampai 24 jam, dan rasa sakitnya akan hilang setelah 24 jam. Jadi kalau kena sinar matahari atau sinar ultraviolet atau sinar las akan terasa lama-lama terasa sakit. Lama-lama sampai 24 jam ya. Artinya 24 jam itu sehari semalam. Nangis biasanya terasa itu jika malam hari ya. Kalau kita benar-benar mengasnya benar-benar betul ya, rajin mengasnya misalkan rajin praktek, pertama itu akan terasa pedas matanya. Ya, pedas termasuk kayak macam ada benda di dalam mata kita ya. Karena kita dari efek asap yang ditimbulkan oleh pengelasan. Terus cahaya yang ditimbulkan oleh kemasan juga itu mengaruhi mata kita, ya, kesana mata kita. Nah, kalau tidak pakai kacamata, kalau misalkan jari terus, lama-lama bisa menjadi buta mata kita. Kalau tidak pakai pelindung, ya. Artinya pelindung itu sama tadi itu kacamata las atau helm las. Lanjut, sinar cahaya tampak adalah semua cahaya tampak yang masuk ke mata, diteruskan oleh lensa dan karena kamera retina mata. Retina mata itu artinya yang hitam ini ya, retina mata. Sinar inframerah adalah sinar ini tidak segera terasa oleh mata. Oleh karena itu sinar ini lebih berbahaya sebab tidak diketahui dan tidak terasa pengaruhnya sinar inframerah terhadap mata sama dengan pengaruh panas. Kalau inframerah itu sinarnya kecil, dia tidak kelihatan ya, cuman yang bikin pedas itu mata itu sinar inframerah ini ya. Sinar inframerah campuran asap las. Lanjut kita. Aku mana ini? Oke, berikutnya. Nanti berikutnya kalian lihat jam berapakah itu? 40. Atau apakah? Oke. Sepatu buat kerjaan pengelasan adalah khusus ya. Sepatunya seperti ini. Terbuat dari mana Pak? Kulit. Terbuat dari kulit asli ya. Bukan kulit apa-apa, bukan kulit nyamuk, bukan kulit apa lagi. Gaya. Bukan dari kulit saja. Kulit biawak boleh nggak? Ini sepatu las, ini ujungnya biasanya terbuat dari besi. Yang baja, bukan barang besi. Ujungnya itu apa? Ya, ujungnya itu terbuat dari besi. Biasanya sebagai ujungnya, bagian jari-jarinya ada besinya ya. Kalau kalian tidak percaya, boleh kalian nanti tes cek ya. Ya, toko di mana di emperan, ya, toplas, cek apa aja ya. Ujungnya biasanya besi ya. Ini fungsinya untuk melindungi kaki dari benda-benda keras yang terjatuh tertimpa sama kaki. Ya, melindungi, intinya untuk melindungi kaki dari benda-benda yang akan jatuh menimpa kaki. Lanjut tangan. Baik. Oke. Ini namanya apa? Sarung tangan. Sarung tangan ini adalah sarung tangan las. Ya, bukan sarung tangan biasa, bukan sarung tangan dokter. Sarung tangan las juga khusus terbuat dari kulit. Dari kulit ya. Sarung tangan las terbuat dari kulit yang sangat tebal sekali sehingga untuk melindungi
telapak tangan atau tangan kita dari percikan bunga api, yaitu bunga api las ya, yang bergalas. Ketika kita kelas pasti banyak percikan api yang berserakan. Ya pakai ini. Dan itu pasti mengenai tangan, makanya tangan kita dilindungi oleh Sarung tangan. artinya sarung tangan las. Ya, benar. Oke. Oke, selanjutnya ini perkakas pengelasan OAW. OAW itu yaitu oksigen asetilin yang mempunyai dua tabung yang satu tabung gas dan yang satu lagi tabung asetilin. Tabung oksigen dan tabung asetilin. Lanjut. Semprotan. Jadi di gas OAW ini mempunyai dua tabung asetilin dan tabung oksigen. Ini bagian-bagian dari speedometer di tabung gas. Siap kan? Ini gambar speedometer di artinya speedometernya di atas tabungnya ya. Baik di tabung asetilin dan tabung oksigen. Ada seperti ini. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada rem biru, ada roda, ada mur sebat, ada badannya, ada kulit keluar, kulit ke botol dan kulit sumbat juga. Jadi bagian-bagian ini bagian dari olehnya untuk memasukkan dan untuk pengeluarannya sumbat sebelah kiri, yang oleh keluar sebelah kanan. Yang oleh satu lagi olehnya ke botol, itu botol tabungnya ya, botol tabung gasnya. Roda. Tabung gas ya, boleh berdiri asal terikat. Kalau yang ada tanda X itu salah. Dia berdiri tapi tidak terikat, maksudnya tidak diikat ya. Jadi udah jatuh, udah goreng, ngelempang, oke? Jadi berdiri tapi terikat, yang sebelahnya diam betul. Dan juga kalau misalnya ditidurin bisa, cuman harus pakai bantalan di atasnya. Kenapa harus pakai bantalan di atasnya? Karena supaya posisi gas itu turun ke bawah seperti gini. Jauh sini ya, agak gini. Yang bawahnya, ini, yang ada bawahnya lebih rendah. Kalau ada yang tanda X ini berarti salah, dia dikasih bantalan dua-duanya. Depan belakangnya berarti salah. Kalau seandainya dikasih bantalan dua-duanya, berarti posisi turun. Perhatikan, gambar, tidak? Belakang tidak dipakai. Bagaimana tidak dipakai bantalan. Dan juga harus pakai pelindung atasnya. Seperti gambar nomor 2. Panas matahari tidak boleh langsung memanasi silinder, maka silinder dapat dilindungi dengan papan. Jadi papan kan dari tabungnya bisa tutupi ya, tutupi dengan papan atau triplek ya yang tebal. Karena agar supaya sinar matahari tidak langsung tabung. Benar tabung atau tabung ya. Jadi kenapa di atas tidak ada triplek atau apa yang di atasnya? Ruang. Karena mungkin itu di dalam ruangan. Betul, lihat di dalam ruang. Kalau di tempat terbuka seperti ini, ada untuk atasnya. Oke, kita akan lanjut ke welding. Speedometer. Ini adalah speedometer dalam ya, baik itu asetilin dan yang oksigen ya. Speedometer. Artinya manometer ya, magnetisi yang satu buat pengisian dan satu buat pengeluaran. Jadi antara pengisian dan pengeluaran seimbang ya. Nanti untuk pemasarannya. Dan satu lagi
Ada oil itu buka dari tengah bumi. Jadi kan sebelum diatur dalam spirometer dibuka dulu, ya. Keran itu akan menuju spirometernya. Setelah itu baru diatur antara manometer kerja dan manometer isi. Ini khususnya untuk pengelasan OAW ya. Ya. Untuk pengelasan OAW. Itu oksigen asisten welding. Bebas dari bahan yang mudah terbakar dan tidak licin. Artinya sebelum kalian pakai, wajib tempat kerja harus dibersihkan dulu ya. Dari benda-benda yang berbahaya, artinya yang menimbulkan yang mudah terbakar atau cairan-cairan yang licin. Contohnya tadi itu misalkan ya cairan minyak, apapun itu ya, harus disingkirkan, dibersihkan dulu untuk keamanan kerja kalian. Ya. Lanjut bawahnya. Baik. Oke. Untuk pengelasan OAW, posisi cara pengelasan pemiringan berapa derajat? Ada yang tahu? 45 derajat untuk pengelasannya pemiringan seperti ini. Posisi benda kerja kita ini benda kerja ini akan kita sambung. Di sini posisi misalkan pengelasan SMAW, ada kodenya ya. Ini posisi ini pemilihan di sini, semuanya pemilihan 45 derajat. Kalau 40 sekitar begini, terlalu miring ya. Kalau 90 terlalu tegak, nggak boleh. Jadi rata-rata umumnya 45 derajat. Ini untuk posisi pengelasan SMAW. Ini yang perlu diisi. Dan untuk berikutnya ada simbol-simbol dalam pengelasan. Simbol-simbol dalam pengelasan itu misalkan seperti ini. Ada yang simbol seperti ini ada, ya. Ini artinya pengelasan full. Ada yang seperti ini. Ini maksudnya seperti ini ya, contohnya ya. Ya. Kalau digambarkan. Kalau misalkan seperti ini ada. Ini bagian isi bagian sini. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini, berarti belah sini diisi. Kalau simbol seperti ini, berarti belah sini ya, diisi. Ini juga sama. Terus ada posisi pengelasan juga, ada posisi zigzag, ada pergerakan ya, pergerakan di dalam pengelasan. Ada zigzag, ada horizontal, ada vertikal. Vertikal itu artinya seperti ini, baru begini. Kalau horizontal ke atas, posisinya ya, dari atas ke bawah. Kalau dari sini untuk ya, ini bisa. Terus ada posisi pemasangan bentuk O seperti ini. Kalian bisa melihat ini elektroda, jadi bentuknya seperti ini. Aslinya seperti aslinya ya. Kalau dalam pergerakannya sampai halus. Jadi kalian ngasih itu enggak diam, buku aja enggak, aslinya seperti ini kalau ini goyang dikit. Saya mengukur itu. Ada posisi zigzag. Kalau zigzag seperti ini zigzag. Zigzag seperti ini ya posisi pengelasannya. Sama bentuknya gitu, cuma nggak terlalu besar gitu. Ini posisinya zigzag. Dan terus ada juga horizontal. Horizontal itu artinya posisi pengelasan yang benda kerjanya dibiriin ya, tahu nggak? Sudah pernah lihat? Benda kerja dibiriin, ini lubangnya yang akan kita sambung. Jadi masnya biasanya tuh numpuk begini, pegangnya ya, di satu tangan, jadi tetap.
Nah, terus ini kalau untuk posisi pemasangan horizontal, ada juga vertikal. Vertikal yang sering kalian kerjakan seperti biasa. Gerakannya boleh dari sini, tapi umumnya dari depan ke belakang ya. Seperti ini. Ada juga pemanasan dalam air. Ada juga pemanasan di atas kepala. Ada di bawah kepala ya, di bawah kepala. Ini ada di atas, berarti posisi di atas pemanasannya. Jadi macam-macam pemanasan banyak sekali, apalagi udah memasuki pemanasan posisi di dalam air. Sudah pasti kalau udah bisa ngelas di dalam air, berarti kalian udah bisa dipanggil WRB atau welder ya. Artinya udah ahli, udah disebut cukup mahal. Kalau mengelaskan dalam air, kalau udah dipanggil welder nggak jadi juga mahal. Berapa tuh? Itu kita jam sampai 1 juta 15 juta. Ya, 2 juta sejam, kalau 2 jam masing-masing 15 juta. Kan? Kalau udah makanya kalian tuh kalau udah jalan tuh jangan main-main. Misalkan biar pintar gitu, biar bisa minimal biar aktif. Posisi ngelasnya biar aktif ya, biar aktif. Oke, mungkin materi dari pembahasan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan informasi yang akan datang tentang pembahasan SNAW, JMAW dan JCAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.